Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada kali ini kita bisa bermuajahah, bisa bertatap muka untuk sebuah kewajiban kita, yakni menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Ya, jadi menuntut ilmu itu kewajiban bagi kita semua yang merasa, ya, diri kita muslim atau muslimah. Ya. Maka kita berdoa serta berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya dan menjadikan kita istiqomah di dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seseorang yang sangat mulia di muka bumi ini, yang kita semua berharap agar kita mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Ya, siapkan bolpen, siapkan kertas, ya. Kita akan membahas, ya, tentang Zulhijjah, tentang haji, dan tentang kurban. Ya, ini luar biasa, ya. Sebelum masuk ke sana, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Ya, alhamdulillah. Kita mulai dari bulan Zulhijjah. Kita ini sudah masuki bulan Zulhijjah. Ini pada puasa nggak? Ya, semalam pada tahajud nggak ini? Nah, terus sampai mana kita banyaknya membaca Al-Quran di hari ini? Jadi bulan Zulhijjah, kalau dari katanya Zulhijjah, yaitu bulan yang dimana orang-orang di dalamnya, di saat bulan di situ ada kegiatan atau amal soleh yang besar, yaitu haji. Dan satu amal soleh yang menyertainya, yaitu berkurban atau udhiyah. Ya, maka dari itu pentingnya kita mengkaji bulan ini, karena bulan ini adalah bulan yang mulia dan salah satu bulan, ya, yang termasuk bulan hurum, ya kan? Ya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy-syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Allah menciptakan, ya, langit bumi ini, ya, dan di dalam penciptaannya itu ada 12 bulan, ya, dan di antara 12 bulan ada 4 bulan mulia. Nah, ini, ya, 4 bulan mulia apa saja? Hah? Salah satu mutawalliyat, 3 ini gandeng, 3 ini berturut-turut, ya, yaitu apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Nah, ini kan, ini remeh tapi harus diingat-ingat, ya. Yang satu adalah baina Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Ada bulan apa? Rajab. Jadi yang keempat adalah bulan Rajab. Wala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi jangan sampai kita berbuat zalim, ya. Berbuat zalim terhadap diri sendiri saja tidak boleh, apalagi berbuat zalim kepada orang lain, baik itu manusia, baik itu hewan, baik itu tanaman, tumbuhan, ya. Maksudnya ayat ini zalim terhadap diri sendiri saja tidak boleh, apalagi zalim terhadap yang lainnya. Ya, bagaimana orang itu bisa menzalimi diri sendiri? Yaitu dengan berbuat dosa dan maksiat. Itu zalim. Ya. Innallaha la yadhlimuna an-nasa syai'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Allah tidak pernah menzalimi seseorang manusia sedikit pun, tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi kalau kita melakukan maksiat, melakukan amalan-amalan kotor, ya, baik itu dari fahisyah, ya, baik itu dari kemungkaran,
itu sejatinya kita sedang menzalimi diri kita sendiri. Tidak boleh di bulan ini. Kenapa kok tidak boleh? Saking mulianya bulan ini. Bahkan dulu sempat diharamkan untuk berperang. Di bulan-bulan haram ini diharamkan untuk berperang. Kecuali nanti tatkala kondisional kaum muslimin yang diserang dulu. Jadi bentuk daripada difa'iyah atau perlindungan, perlawanan, ya, perlawanan, membela, seperti itu, ya. Nah, terus kemudian bulan Ramadan kok nggak masuk, Ustaz? Ya, bulan Ramadan lebih mulia lagi, ya. 4 bulan ini mulia, bulan Ramadan lebih mulia lagi. Nah, walaupun nanti ada perbedaan pendapat para ulama tentang kemuliaan, ya, ketika disandingkan 4 bulan hurum dengan bulan Ramadan, yaitu bulan Zulhijjah. Ya. Dan bulan Zulhijjah ada hadis Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma min ayyamin al-a'mal salih fiha ahabbu ila Allah, ya, min hadhihi al-ayyam, yaitu tidak ada amalan soleh, perbuatan soleh yang mana sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali di hari-hari ini. Nah, maksudnya di hari-hari ini adalah 10 awal bulan Zulhijjah. 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi barang siapa yang beramal soleh, tahajud, baca Quran, bahkan berpuasa, ini dianjurkan, maka itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat. Nah, kemudian sahabat bertanya, "Wala jihadu fi sabilillah?" Sampai-sampai dengan jihad fi sabilillah apakah bisa menggantikannya? Ya kan? Ataukah amalan-amalan yang kita lakukan di 10 bulan Zulhijjah ini bisa lebih utama dibanding jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan wala jihad fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah juga tidak bisa menggantikannya. Kenapa kok jihad fi sabilillah? Karena kalau jihad itu adalah puncaknya, ya, amalan, ya. Kenapa? Di dalam jihad itu keluar semua harta, kemudian nafas, ya, jiwa ini, ya, tenaga, pikiran, ya. Nah, itu jihad, ya. Kecuali kata Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, yaitu ada seseorang laki-laki yang bisa nandingin itu, ya, keluar, ya, dengan apa? Dengan dirinya dan membawa hartanya. Walam yarji min dzalika syai'an. Dan dia tidak kembali ke rumahnya, ke tempat tinggalnya sedikit pun. Maksudnya apa? Dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebanding kita beramal di 10 Zulhijjah ini, awal bulan Zulhijjah ini, itu sebanding dengan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berarti pertanyaannya, mulia sekali nggak orang yang beramal soleh di 10 bulan, di 10 awal bulan Zulhijjah ini? Sangat mulia. Maka di sini silahkan, ya, yang sudah punya ilmu, yang puasa dan lain sebagainya. Lalu dalil Al-Quran apa? Oke, dalil Al-Quran sudah kalian hafal semua, yaitu surat Al-Fajr. Wal Fajr walayalin ashr, demi waktu fajar. Kemudian ayat keduanya, dan demi 10 malam. Nah, ya, yang 10, ya, demi malam yang 10. Nah, para ulama berbeda pendapat. Maksudnya malam 10 itu adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Ada pendapat lagi, 10 malam itu bukannya 10 awal bulan Muharram. Ada yang berbeda pendapat lagi, bukankah 10 malam itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah? Maka sepakat para ulama, ya, pendapat yang paling kuat yang disebut di situ 10 awal bulan Zulhijjah. Ya, 10 malam itu adalah bulan Zulhijjah. Nah, ini kemarin sudah masuk, ya. Nah, ini kita sedang berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka muliakanlah bulan ini sebagaimana orang terdahulu dan Rasul kita memuliakannya. Bahkan Allah pun memberi ketegasan untuk memuliakannya dengan banyaknya beramal soleh dan jangan menzolimi diri kita sendiri dan orang lain. Apa bentuknya? Yaitu segala kejahatan dan kemaksiatan yang kita lakukan.
Tuh, sampai sini bulan Zulhijjah. Tadi kita sebutkan ada satu amalan besar yang termasuk salah satu rukun Islam, yaitu adalah berhaji ke Baitullah man istata'a ilaihi sabila. Kalau diberikan istita'ah, kalau diberikan kemampuan dan istita'ah ini yaitu dengan banyak usaha, berdoa, ya. Memang haji itu wajib bagi yang mampu saja. Cuma mampu ini tidak bisa diukur dengan dunia saja. Kadang ada tukang becak naik haji, tukang bubur naik haji. Nah, itu kan ada filmnya. Ya. Tapi ada orang kaya yang belum berhaji, yang asetnya di mana-mana belum berhaji ada. Ya, bahkan belum berhaji, belum umroh saja belum. Jadi undangan untuk ke Baitullah itu hanya Allah yang tahu. Makanya kemampuan itu harus diusahakan. Banyak doa pasti. Yang kedua, nabung, ngumpulin sebisanya. Ya, kemudian yang ketiga, jalan-jalan menuju ke sana sudah diusahakan. Daftar, ya, minta tolong linknya seperti apa, ya. Nah, itu sudah diusahakan. Karena itu adalah salah satu rukun Islam kita. Ya, kalau tidak dilaksanakan ya kita berdosa. Tapi kalau kita sudah diusahakan, tidak bisa juga, tidak ada dosa atasnya. Ya. Ya, yaitu adalah kutiba alaikumul hajj. Di hadis Rasulullah SAW diwajibkan atas kalian itu berhaji. Ya. Dan Rasulullah berhaji dalam seumur hidupnya berapa kali? Hanya 1 kali. Ya. Kalau di Indonesia banyak nanti yang haji 3 kali, haji 4 kali, itu ada. Ya. Yang wajibnya itu sekali. Takutnya apa? Tatkala Rasulullah nanti di dalam hadis tersebut ya mewajibkan setahun sekali atau 2 tahun sekali akan memberatkan kalian atau umat Rasulullah SAW. Karena haji itu effortnya sangat besar, fisik, tenaga, keikhlasan, dan luar biasa ya, pikiran, ya itu dikeluarkan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah haji. Ya. Nah kemudian saya bawakan ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 189. Al-Baqarah ayat 189. Ya, yas'alunaka 'anil ahillah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Jadi di saat ditanyakan tentang hilal kepada kau wahai Muhammad, dan ini juga sebagai sesuatu pernyataan yang nanti kalau ada umat Rasulullah yang bertanya tentang hilal, ya, atau suatu jawaban tentang pertanyaan umat Rasulullah ketika menanyakan tentang hilal, ya. Qul hiya mawaqitu linnas. Dan ternyata hilal itu sebagai penentu bagi manusia, bahkan penentu juga dalam ibadah haji. Waktu-waktu dilaksanakannya. Kenapa demikian? Kalau kita lihat hilal, apa itu hilal? Hah? Bulan sabit, ya, bulan yang bentuknya ada yang begini nih, ya, begitu ya. Nah, bismillah. Dan itu adalah pergantian bulan. Faman syahida minkum syahra. Ketika kita lihat mau memulai puasa Ramadan, apa yang kita lihat? Hilal. Wah, sudah ganti nih. Ya kan? Udah ganti nih. Bismillah kita puasa. Sya'ban masih belum ganti. Oh, berarti lusa kita puasa. Hilal. Maka nanti puasa di pertengahan bulan namanya adalah Ayyamul Bid. Tanggal berapa tuh? 13, 14, 15. Itu berarti bulan sudah gini. Melingkar. Penuh. Ya, terang bulan. Ya. Nanti kalau sudah akhir bulan lagi sudah mulai ngecil lagi. Beri tandanya mau ganti, Bu. Nah, itu hilal. Mau masuk bulan Zulhijjah, dilihat, oh hilal, udah. Makanya kemarin tuh ada penetapan tanggal 1 Zulhijjah. Ya nanti baru sudah mulai umat kaum muslimin meniatkan untuk melaksanakan haji ke Baitullah. Ya. Masanya kapan? Maka masanya itu dari Zulqa'dah sudah mulai. Maka nanti melaksanakan apa, Miqat. Miqat itu sudah dibatasi, ada miqat zamani, ada miqat makani. Ya, kalau zamani ya itu berarti hanya dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan haji saja. Karena cuma setahun sekali. Ya. Zulqa'dah masuk ke Zulhijjah, ya. Tapi kalau umroh yang ada hanya miqat makani, tempat saja, ya, dibatasi.
Nah, kemudian haji itu apa? Ibadah berziarah, ziarah Baitullah. Ziarah ila Baitullah. Tujuannya apa? Untuk beribadah kepada Allah itu. Ya, kita lihat lagi coba. Surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 26. Surat Al-Hajj ayat 26. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a. Jadi ketika Rasulullah, ya ini Rasulullah Nabiullah ya, Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ditempatkan di Baitullah di Makkah ya, di situ dianjurkan untuk jangan menyekutukan Allah ya. Wa tahhir baitiya lit-taifin wal qa'imin war ruk'is sujud, dan di situ dianjurkan untuk membersihkan diri ya, membersihkan diri. Dan kemudian apa yang dilakukan di sana? Tawaf, melilingi Ka'bah 7 kali ya. Terus kemudian di sana melakukan ruku, sujud dan salat. Nah, ibadah di sana di Baitullah. Itu syariatnya. Wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Jadi Nabi Ibrahim sudah manggil kita. Karena ini perintah Allah untuk Nabi Ibrahim untuk menyeru kepada manusia agar melaksanakan ibadah haji, dan nanti semua orang akan datang memenuhi panggilan itu, baik itu dengan berjalan kaki maupun naik unta. Kalau sekarang naik Garuda. Kalau dulu naik unta, sekarang naik Garuda, pesawat Garuda. Ya, itu. Makanya cita-cita dari sekarang semoga bisa naik haji, ya. Kemudian nanti di sana ya di hari Tarwiyah sudah mulai itu ya, tanggal 8 Zulhijjah. Terus kemudian nanti tanggal 9-nya sudah mulai wukuf di Arafah. Ya, bagi yang di sini, bagi yang tidak berhaji itu melaksanakan puasa Yaumul Arafah. Nah, ingat-ingat 9 Zulhijjah. Ya, puasa. Jangan sampai lewat. Ya, bagi yang berhaji wukuf di Arafah. Ya, tempatnya luas sekali. Ya, dan kemudian ya nanti sudah matahari tergelincir ya, di saat situ ya sholat tetap, berzikir, banyak berzikir ya, berdoa ya, beristighfar di sana ya, jadi banyak minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah mulai tergelincir, kemudian semuanya berjalan ke Musdalifah untuk mabit di sana, untuk mabit bermalam di Musdalifah. Jadi dari Arafah jalan ya, sekarang sudah modern berarti pakainya bis. Ada yang jalan memang nanti, tapi ada yang pakai bis nanti. Ya. Dan di Musdalifah itulah bermalam. Ya. Ya, di sana bermalam, kemudian beristighfar, minta ampun dan sebagainya. Apa yang dilakukan ketika di sana ya, nanti sholat maghrib, sholat isya, kemudian bermalam di sana sampai fajar, sampai pertengahan malam. Kemudian jalan kemana? Ke Mina. Ini alurnya orang-orang yang di sana biar kalian paham. Ya. Tetapi di Musdalifah itu ngambil apa? Kerikil. Biar nanti di Mina, setelah itu nanti ada kegiatan, yaitu apa? Lempar jumrah Aqabah. Ya, di situ nanti ada pemotongan juga, sama seperti itu ada pemotongan juga. Cuma nanti yang di sana tidak mesti dianjurkan untuk sholat Idul Adha. Tapi bagi yang tidak melaksanakan haji ya sholat Idul Adha. Kalau di sana tidak, sudah nanti, ya. Bahkan nanti di sana ada tawaf ifadah. Artinya ifadah itu tambah banyak, tambah padat itu ifadah. Ya. Nah, itu yang dilakukan oleh jamaah haji. Biar kalian ada gambaran dan berdoa dari sekarang ya. Minimal jalan-jalan umroh, karena nanti di dalam umroh juga ada manasik hajinya. Ya. Nah, jadi diundang. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Faqulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Nah, jadi di situ agar kita melihat bagaimana manfaat-manfaat dan berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Dan kemudian di situ kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban. Satu amalan yang mengikuti ya orang-orang yang berhaji maupun yang tidak berhaji. Di bulan Zulhijjah yang dilaksanakan pada tanggal 9 kalian puasa Arafah,
tanggal 10 terlaksanakanlah sholat Idul Adha, dan setelah Id itu ada pemotongan hewan kurban ya yang dilaksanakan setelah sholat Idul Adha ya. Nanti diikuti dengan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, tanggal 12, dan tanggal 13 ya gitu. Jadi di haji juga demikian ya. Di haji juga melaksanakan pemotongan atau penyembelihan hewan kurban. Kita semua dari sekarang harus bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Karena apa? Saudara-saudara kita yang berhaji sekarang juga demikian. Ya ini tertera dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi di sana orang-orang tidak boleh berkata kotor dan harus terjauhkan dan terbersihkan dari sifat-sifat nifaq. Bahkan perdebatan, pertikaian dilarang. Maka kita yang di sini pun amalkan itu. Ya. Sampai nanti sebelum ketemu puasa, ketemu sholat Id, dan kemudian penyembelihan hewan kurban. Nah, ini di awal-awal Zulhijjah luar biasa kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Ya. Tadi sekilas tentang haji. Ya, nanti kalau lebih jelasnya akan ada sesi khusus pembahasan tentang haji ya. Ini secara umum ya, rutenya seperti itu. Maka nanti juga akan dibagi haji ada 3 ya. Ada tamatu, ada qiran, ada ifrad. Tamatu apa? Yaitu jamaah haji yang datang mengawalinya lebih awal ya, niat dan pelaksanaannya ini mendahulukan umroh dulu sebelum niat haji, umroh dulu. Kebanyakan dari Indonesia mengamalkan haji tamattu, memakai haji tamattu ya. Kemudian haji qiran itu membarengkan ya, atau menyamakan atau bersamai ya niat dan melaksanakan umrah dengan haji. Kemudian kalau ifrad ia berniat dan melaksanakan haji kemudian baru umrah. Itu saja ya. Jadi intinya nanti di sana ada ihram, pakai putih-putih itu ya, dan semua berlaku yang hal-hal yang dilarang untuk orang yang berihram, memakai yang wangi-wangian, bersetubuh, membunuh dan lain sebagainya, itu dilarang itu. Ya. Kemudian nanti ada tawaf, ada sa'i, ya seperti itu. Nah kalau haji berarti ada wukuf di Arafah, dan ini adalah puncak haji. Ini adalah puncak al-hajj al-Arafah. Haji ya intinya ada di Arafah itu. Ya, kalau kita bagus di Arafahnya, sempurna di Arafahnya, maka kesananya insya Allah bagus dan dinilai baik, bahkan sempurna hajinya, mabrur. Ya, baru nanti diikuti dengan kewajiban haji, mabit, Muzdalifah, di Mina, lempar jumroh kan. Ya. Terus itu dilaksanakan sampai nanti ya, kalau tadi tawaf keliling Ka'bah, kalau syai apa? Antara Safa dan syariatnya apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, man hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Jadi nanti kalau yang haji dan umroh itu dilaksanakan tulah sa'i dari Safa ke Marwah, balik lagi ke Safa lagi, balik ke Marwah lagi sampai 7 kali. Bermulakan di Safa, berakhirkan di Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini Safa, ini Marwah. Ya, kemudian selesai. Ya. Dan nanti bagi yang umroh dan haji itu biasanya terakhir sebelum pulang ke tanah air, itu ada namanya tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan. Ya, meninggalkan kota Makkah, meninggalkan Masjidil Haram. Nah, ini itu tentang haji. Ya, kita berdoa agar semuanya bisa menjalankan ibadah haji. Amin. Ya, selanjutnya ya kita langsung saja ya kepada kurban udhiyah. Kita sampaikan tadi ya, yaitu penyembelihan hewan ternak yang dilakukan setelah sholat Idul Adha. Niatnya untuk cari ridha Allah
dan li ajli taqarruban ilallahi azza wa jalla. Fungsinya untuk kedekatan kita kepada Allah. Kurban, qarib, ya, dekat. Jadi orang yang menunaikan kurban berarti ia berharap agar setiap ia menyembelih kurban, berkurban, dia lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Nanti kita lihat dalam surat Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ya, nah sebelumnya kayak inna a'tainakal kautsar, ya kan? Ayat pertamanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ya. Sungguh kami telah berikan engkau itu nikmat yang besar, nikmat yang banyak. Ada dua, ya, nikmat yang banyak dan nikmat yang besar, maupun yang kedua adalah telaga Kautsar yang sudah disiapkan oleh Allah. Maka atas nikmat yang banyak itu, apa yang Allah suruh untuk Nabi yang mulia ini? Fasholli, suruh sholat dan suruh berkurban. Nahar itu biasanya untuk unta, ya. Kalau untuk hewan kambing dan sapi itu dabah. Idza dabahtum fahsinu dabha, ya. Kalau kita menyembelih maka perbaikilah sembelihmu. Dengan cara apa? Ditajami, ya. Jangan sampai kurang tajam, dengan ucapkan basmalah, ya. Dengan memperhatikan kondisi hewan kurban. Nah, nanti kita akan bahas itu. Sampai sini dalilnya itu. Kenapa kok Allah menyuruh sholat dan berkurban? Karena kedua ini mencakup dua aspek. Yang pertama yaitu amalan fisik, hati, diri, pikiran, yaitu sholat. Ya, untuk Allah. Ya, jasad ini, pikiran ini, hati ini. Kemudian wanhar ini terkait dengan harta yang Allah berikan. Nah, ya kan? Maka kalau di dalam ayat Al-Quran, waqimus sholah, kalau perintah tentang sholat nanti diiringi dengan zakat. Karena bukan saja fisik, ya, dan amal jawarih ini kita menghadap Allah, mendekat kepada Allah, tetapi harta yang kita punya serahkan kepada Allah, itu berkurban. Itu hikmah, ya, atau esensi daripada Allah memerintahkan untuk sholat dan berkurban, agar kita sepenuhnya semua ini milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Nah, dalam surat Al-An'am ayat 162. Itu sesungguhnya sholatku dan nusuk. Nusuk apa? Menyembelih. Nusuk itu berkurban. Sembelihanku, sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak atau jangan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang hewan kurban, ya. Apalagi kita lihat bagaimana kisah yang sangat fenomenal dan sangat masyhur, yaitu tentang Nabi Ibrahim yang menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, ya, dalam surat As-Saffat, ya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajidni insyaallah minas sabirin. Di saat Nabi Ismail sudah dinanti-nantikan, ya, bahkan sudah balik, masya Allah, ya. Coba seorang bapak kalau lihat anaknya sudah mulai dewasa, apa yang dirasakan seorang bapak? Senang, bangga, bahagia. Tetapi ada perintah untuk menyembelihnya. Tetapi ini didiskusikan. Nah, ini pentingnya sebagai orang tua, ya. Didiskusikan. Padahal bisa saja Nabi Ibrahim mengatakan, ayo sini saya sembelih, perintah Allah. Tapi tidak. Wahai anakku, saya mimpi. Saya mimpi ini sebagai perintah dan wahyu dari Allah untuk menyembelih kamu. Bukan hanya itu. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Nah, hebatnya dia. Hebatnya ayah, punya ayah seorang nabi, punya ayah seorang rasul. Ya, perintahnya sudah jelas nyembelih, tapi masih ada kata fanzur madza tara. Apa pendapatmu? Nah, jadi kalau sekarang nih bapak-bapak nyuruhnya begini, Allah telah mewajibkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, anakku. Apa pendapatmu? Nah,
Kan sekarang tidak, ya kan? Sholat wajib, kalau enggak dapat uang saku, ya? Wajib, kalau enggak saya pukul. Tapi hebatnya ada fardhu madza tara. Tetapi Nabi Ismail yang cerdas dan soleh, nah, cerdas nggak cukup, soleh. Anaknya Nabi Nuh juga cerdas, ya, tapi kurang soleh, tapi tidak soleh. Tadi cerdas dan soleh. Ya abatif alma tu'mar, dalam bahasanya itu silakan laksanakan. Man, kalau kita lihat dari bahasanya, jangankan disembelih, mau dipotong-potong siap. Satajiduni insyaallah minasabir. Insyaallah saya akan menjadi orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Sampai situ ayatnya, sampai betul-betul akan disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Sudah mapan nih Nabi Ismail. Ya. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, qad saddaqtar ru'ya. Engkau telah betul-betul membenarkan mimpimu, telah melaksanakan mimpimu, yaitu apa? Mimpi tentang perintahku untuk menyembelih anakmu itu, ya. Maka wa fadainahu bidibhin azim, dan Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan sembelihan hewan yang besar, yaitu ya tadi ada mengatakan kambing, domba, ya, domba yang besar, bidibhin azim. Nah, ini termasuk anjuran kalau hewan kurban itu yang gemuk-gemuk, yang besar-besar. Nah, nggak boleh yang asal. Nah, cacingan gitu buat sementara boleh, ya, nggak boleh. Nah. Ya, ini terdapat pada surat Al-Hajj juga. Ya. Ayat berapa? Ayat 34, ya. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid. Fa ilahukum ilahu wahid. Falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ya, sampai nanti ayat ini di ayat ke-37-nya surat Al-Hajj. Ya. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair wa dhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Ya, fa idza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakhkharaha lakum la'allakum tashkurun. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Sembelihlah mereka. Wa idza janabat junubuha fa idza wajabat junubuha, ketika sudah selesai, ya, wa at'imul qani'a wal mu'tar, silahkan makan. Jadi memang ada syariatnya, ya, kita makan hewan kurban atau memakan hewan yang kita kurbankan. Maka orang yang berkurban juga mendapat bagian. Dan ini juga yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah berkurban, juga memakan hewan kurbanannya, tetapi dengan batasan sepertiga. Contoh misalnya kalau kambing, berarti dapat paha belakangnya itu. Selebihnya kasih orang-orang fakir, orang membutuhkan. Nah, gitu, ya. Itu ketentuannya. Lalu ketentuannya apa lagi? Ya, hewan kurban juga harus dilihat, ya, dari segi umurnya. Ya, hewan kurban juga harus dilihat dari segi umur. Kalau kambing, berapa kambing? Berapa tahun? Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir, la tadbahu illa musinnatan. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali memang sudah saat pada umurnya. Ya. Illa ayyusra alaikum fatadbahu jaza'atan min ad-dha'ni. Kecuali memang sudah sangat betul-betul sukar, sulit kita menjumpai itu, ya, maka tidak masalah. Tetapi dipilihlah dengan batas minimal, ya, dicek, ya. Lalu para ulama ahli fikih menjelaskan di sini. Kita dari yang kecil dulu, kambing atau domba, dah, kambing atau domba. Itu yang boleh dijadikan kurban, yaitu minimal sudah 1 tahun masuk tahun kedua. Walaupun nanti mazhab Imam Hanafi dan Hambali membolehkanlah domba, bukan kambing, ya, domba 6 bulan pun sudah bisa dijadikan hewan kurban. Ya.
Tapi secara umum lebih amannya yaitu lebih dari 1 tahun. Kemudian sapi, umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Nah, itu sapi ya, itu minimal. Nah, kalau unta 5 tahun, unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Dan bukan asal-asalan juga seperti kita tadi katakan, asal-asalan kambing, asal-asalan sapi, tetapi harus dilihat ya, yaitu setidaknya kita dilarang berkurban dengan hewan yang memiliki 4 masalah ya. Arba'un la tajuzu fi al-adahi, ada 4 kriteria yang kita tidak boleh berkurban dengannya. 4 kriteria hewan kurban yang nggak boleh dipakai untuk berkurban. Yang pertama adalah al-aura al-bayyinu awha. Maaf ini, yaitu adalah hewan yang buta, picek. Dan kelihatan butanya itu, kelihatan dia ada masalah di matanya. Itu tidak bisa dipakai untuk berkurban. Yang kedua adalah al-maridatun, ya, al-maridah al-bayyinu maraduha, yaitu lagi sakit, yang terlihat sakitnya. Misalnya kan ada tuh yang ada belatungnya, ada cacingnya, ya kan, ada boroknya. Nah, ini tidak boleh pakai buat kurban, nggak boleh. Karena selain tidak layak, juga membahayakan yang mengonsumsi nanti. Flu kambing, okay? Yang makan kena juga. Cacingan, nanti yang makan kena cacing yang ada di kambing itu, ya. Wal arja al-baynu dhala'uha, yaitu adalah cacat ya. Kakinya cuma 3 ya, kakinya pendek sebelah. Ya, nggak boleh itu. Maka semua itu dicek. Kan 4 tetap pusat kakinya. Iya, tapi kalau cacat nggak bisa. Wah, ini sampai segitunya ya Islam memperhatikan dia. Ya. Wal katsiratu, yaitu adalah yang kurus kering. Ya. Allati la tunqi, yang mana kurusnya ini sama sekali kurus banget, dagingnya nggak kelihatan. Itu ada itu yang kurus sekali, itu nggak boleh. Makanya bahkan bidibihin adim itu adalah dengan sembelihan yang besar. Gemuk lah. Kurus tapi jangan kurus-kurus banget lah, karena memang kemanfaatan dagingnya kan sangat dibutuhkan, ya. Karena kenapa kau harus memperhatikan ini? Jadi gini, ada kurban pertama di dunia ini, yaitu kurbannya siapa? Habil dan Qabil, ya kan? Habil dan Qabil. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haq. Silahkan sampaikan, bacakan kepada umat, kepada orang lain, ya, tentang cerita Bani Adam, anak Nabi Adam, ya, dengan betul-betul cerita, ya, maksudnya ceritanya jangan dibuat-buat, ya. Itu kalau Israiliyat itu banyak sekali membuat cerita-cerita. Idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Mereka berkurban, tetapi apakah keduanya diterima kurbannya di sisi Allah? Tidak. Sebagian atau salah satu dari mereka, ya ini dalam ini Habil, itu diterima di sisi Allah pengorbanannya. Kemudian Qabil di dalam sisi ini tidak diterima kurbannya di sisi Allah. Karena apa? Karena kalau Habil dia mempersiapkan betul yang terbaik untuk ilahnya, untuk Allahnya di dalam persembahannya itu, pengorbanannya itu. Tetapi kalau Qabil asal-asalan, ya, maka tidak boleh kita memberikan untuk Allah tuh yang asal-asalan tuh, jangan. Bahkan dalam hal rezeki yang kita sedekahkan, yang itu berbentuk infak, itu juga yang baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah seseorang bisa mencapai sesuatu kebaikan dan puncak kebaikan, ya, kecuali kalau orang itu memang sudah bisa menginfakkan harta yang dia sukai. Ya, dan umumnya memang harta ini banyak disukai oleh manusia. Ya, harta ini banyak sukai, tetapi yang paling dia sukai dia infakkan. Nah, itu bisa mencapai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau untuk Allah tuh yang baik-baik, ya, Qur'annya yang baik, baca Qur'an yang baik, hafalannya dengan hafalan yang baik, sholatnya dengan yang baik, dari pakaiannya, dari caranya, dari kekhusyuannya yang baik-baik. Sampai berinfak pun bukan hanya infak dengan harta yang baik, ya, infak dengan cara yang baik juga dianjurkan. Ya, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Percuma, ya, harta ini bersih Ustaz, ya, bebas dari riba, bebas dari keharaman-keharaman harta, kita infakkan. Tapi kalau caranya tidak baik, sama saja. Ya. Jadi dari segi hatinya baik, caranya baik, sumbernya baik. Kurban, alhamdulillah di kurban. Ya, motong sapi, satu orang satu sapi, tapi belinya dari hasil korupsi. Itu kira-kira gimana ya? Ya Allah, ya Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Itu tentang kurban. Dan kurban, syariat kurban ini kalau tidak selesai di tanggal 10 Zulhijjah, masih berlaku juga hari-hari tasyrik yang mengikutinya, yaitu tanggal 11, 12, 13. Silakan, ya. Gak sempat kurban di hari pertama, pemotongannya bisa di hari kedua, silahkan, hari ketiga silahkan, ya. Tapi biasanya di hari kedua sudah selesai, ya, tinggal penyalurannya. Tapi tetap kita masih memuji Allah dengan takbir, dengan tahmid. Karena waktu Idul Adha takbirannya itu lebih panjang. Ya, dari kapan? Dari sekarang sudah mulai takbiran ini. Wah, nggak umum Ustaz. Iya, sebetulnya kita memuji Allah dengan takbir yang kita lantunkan itu, dengan tahmid yang kita lantunkan itu dari sudah mulai masuk Zulhijjah. Cuma ada umum, umumnya nanti, ya, sebelum sholat Id, ya, sudah masuk 10 Zulhijjah itu. Sampai kapan? Sampai nanti hari tasyrik selesai, ya kan? Kalau Idul Fitri hanya sebentar, masuk 1 Syawal, malam-malam itu masuk 1 Syawal, sampai khotib naik mimbar, selesai. Ya, kalau Idul Adha lebih panjang, ya, itu. Karena apa? Jadi intinya kita juga sama-sama beribadah. Karena orang yang melaksanakan haji di saat-saat itu masih sibuk dengan ibadahnya. Ada lempar jumroh, aqobah, wusta, ula, ya, itu dilakukan itu, mabit di Mina. Ya. Nah kalau ini kita di sini banyak bertahmid, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu, ya. Dan yang paling penting, ya, di fenomena sekarang banyak orang berkurban untuk berbangga-bangga, ini juga salah. Karena Allah menjelaskan di ayat 37-nya surat Al-Hajj, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah apanya? Darah-darah itu, daging-daging itu. Ya, tetapi yang akan sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang yang berkurban itu. Jadi percuma kalau habis berkurban gak makin takwa. Ya, yang Allah lihatnya adalah setelah dia berkurban dia tambah takwa lagi sama Allah. Itu yang dilihat. Ya, ini ada yang sudah bisa nyembelih kurban. Allahumma minka walaka, Allahumma taqabbal minna, taqabbal minni, ya, bismillahi, Allahu Akbar. Tapi tatkala menyebutkan Allahumma taqabbal siapa, min siapa, disebutkan namanya, siapa binti siapa atau siapa bin siapa. Dan untuk orang yang sudah meninggal pun juga boleh. Saya niatkan, saya nggak bisa berbakti kepada ibu saya kumpulkan uang, bismillah 3 juta, saya kurbankan atas nama ibu saya yang sudah meninggal misalnya, atau bapak saya yang sudah meninggal, silahkan, ya. Tetapi kalau kita juga bisa untuk berkeluarga, contoh hewan ini ya dikurbankan atas nama siapa? Atas nama Alif dan sekeluarga, ya, itu boleh. Jadi keluarganya bapak, ibu, adik semuanya dapat, ya. Sekeluarga ini di mana batasannya? Satu, yaitu satu atap. Yang kedua adalah yang dibebaninya, yang kebebanan. Yang kebebanan itu maksudnya adalah seorang suami atau seorang istri, ya, ketika berniat untuk sekeluarga berarti untuk anak-anaknya.
Dan ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man dzabaha qabla shalah fa inna ma yadbahu li nafsi." Barang siapa ya, "Man dzabaha qabla shalah fa inna ma yadbahu li nafsi." Ya, barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat Id, kayak sekarang atau nanti ya, pas Arafahnya tanggal 9-nya kita nyembelih, berarti itu sejatinya nyembelih untuk dirinya sendiri. Ya, untuk makan-makan ya, untuk apa apa nyembelih saja ya. Wa man dzabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu fa asaba sunnatal muslimin. Ya, kalau kita nyembelihnya itu setelah Id, itu baru terhitung sudah melaksanakan udhiyah atau penyembelihan hewan kurban, pengorbanan ya. Dan itu sempurna dan tujuannya juga diberikan kepada kaum muslimin secara umum. Ya, kita bacakan hadis ya, hadis yang berkenaan tentang larangan ya bagi yang sudah berniat untuk berkurban ya. Idza ra'aitum hilal Dzulhijjah, kalau engkau sudah melihat ya bulan Dzulhijjah, hilal sudah masuk waktunya, fa arada ahadukum an yudhhiya, dan ada salah satu di antara kalian sudah berniat untuk berkurban, untuk melaksanakan udhiyah, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudahi, maka tahanlah, jangan kita dulu memotong apa, kuku, memotong rambut ya. Biasanya nanti 10 hari itu ditahan dulu sampai nanti tiba penyembelihan kurban. Jadi nanti yang motong-motong kurban bisa jadi yang kukunya panjang-panjang ya, ya sekitar 10 harian lebih ya, kita nggak motong ini kuku ya, 10 harian lebih nggak motong. Maka bisa disiasati sebelum ya masuk bulan Dzulhijjah sudah melaksanakan. Ya, Rasulullah berkurban dengan dua domba, 2 kambing ya, 2 domba. Allahumma hada anni wa amman lam yudahi min ummati. Jadi yang satu Rasulullah meniatkan ya kurbannya itu untuk Rasulullah dan keluarga, dan yang satu kurbannya diniatkan untuk umatku yang belum bisa berkurban. Nah, itu boleh tuh. Tapi itu untuk Rasulullah yang punya umat, ya kita tidak punya umat ya. Jadi kita hanya terbatas kepada kita niatkan hewan ini untuk kita dan keluarga kita. Nah, hadis riwayat Hakim. Ya, yang terakhir ya, ketika penyembelihan mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hada minka walaka. Ini yang perlu ya. Jadi dijelaskan ya di sini ya, karena tidak boleh kita menyembelih hewan selain menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi harus dengan Bismillahi, Allahu Akbar, Allahumma hada minka walaka ya, Allahumma taqabbal minna ya. Tadi disebutkan juga minnya ke siapa, gitu ya. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini dan sekilas ini, yang singkat ini, penjelasan singkat ini menambah wawasan kita tentang bulan Dzulhijjah ya, rangkaian umum tentang haji ya, dan apa yang dilakukan orang-orang berhaji, dan kemudian tentang udhiyah atau penyembelihan hewan kurban. Nah, orang yang baik ya, dia bisa mengerti dan memuliakan bulan Dzulhijjah ya, dan dia juga memanfaatkan di waktu-waktu hajinya, dan dia menyisihkan hartanya untuk berkurban ya. Nah, kurban itu perlu. Bahkan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberikan kemampuan yang berkurban sedangkan dia tidak berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Kata Rasulullah SAW. Jadi apa? Sangat dianjurkan bagi orang yang sudah mampu untuk berkurban. Bayangkan saja, berkurban itu 3 juta. Ya, 3 juta. Itu 1 tahun. 1 tahun. Berarti 1 bulannya ngumpulin berapa itu? Udah banyak. 200 atau 300 ya.
Sebulannya 300.000 misalnya. Sebulan 300.000. Sehari berapa? Sehari 10.000 bisa berkurban. Dan kalau kita lihat juga ada yang di bawah itu harganya kan? Insya Allah sehari 10.000 bisa berkurban. Ya diniatkan dari hati, ya bukan hanya niat tapi juga nabung. Termasuk juga berhaji ke Baitullah Haram. Itu saja dapat kita sampaikan. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.